Bab 1631 sampai bab 1635. Yamamura Iharu terkekeh dan buru-buru meninggalkan ruangan untuk memberikan instruksi. Hanya Li Fugui dan Huaduoduo yang tersisa di ruangan itu. Huaduoduo memandang Li Fugui dan bertanya ragu-ragu, "Ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu untuk mengakuisisi Hotel Dongjing selanjutnya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu masih ingat orang ini?" Melihat mata Li Fugui, Suetu adalah pertama bereaksi dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tunggu, Kapten, apakah Anda berbicara tentang pesawat terbang?" Hua Duo dan Kyusha tidak bisa menahan tawa. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Iya, itu Inoue Aircraft." Orang tua anak ini, Inoue Hirofumi dan Hashishita Miko, memiliki identitas yang sangat istimewa, terutama Inoue Hirofen. Dia pernah berjanji kepada saya bahwa jika saya berinvestasi dalam bisnis apapun, ayo pergi ke dia. Pertama, karena kita memiliki sumber daya seperti itu, kita dapat menggunakannya terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kita akan memikirkan cara lain. Hua Duo mengangguk dan berkata, "Baiklah, lihat saja ini bantu kami." Li Fugui berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, dia pasti akan membantu kami." Setelah itu, Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Kurang dari 40 menit kemudian, Li Fugui datang ke hotel tempat dia menginap sebelumnya. "Tunggu sebentar," Inoue Hirofumi datang ke sini dengan tergesa-gesa. Baru saja masuk ke pintu, Hirobumi Inoue dengan cepat melangkah maju dan membungkuk kepada Li Fugui. "Dr. Li, saya benar-benar minta maaf. Seharusnya saya mengundang Anda terlebih dahulu. Tetapi setelah saya sampai di rumah, saya memiliki terlalu banyak hal di tempat kerja dan di rumah. Jadi saya bertanya kepada Anda maaf." Li Fugui tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, "Tidak apa-apa, saya tahu Anda sibuk. Jadi saya tidak malu untuk menghubungi Anda dalam 2 hari terakhir. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar anak-anak dan istri Anda sekarang, Inoue?" Hirofen buru-buru mengangguk dan berkata, "Dokter Ilahili, istri dan anak saya baik-baik saja. Terlebih lagi, istri saya telah banyak pulih setelah meminum ramuan Anda." Li Fugui mengangguk dan memperingatkan, "Selama dia pulih, ingat, tunggu, jangan berhenti menggunakan obat yang kuberikan padamu." Inoue Hirofumi dengan cepat mengangguk setuju. Keduanya berbasa-basi sebentar. Li Fugui langsung ke topik dan bertanya dengan serius kepada Inoue Bowen, "Inoue-san, kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa jika aku berencana berinvestasi dalam bisnis apapun, kamu dapat membantuku, bukan?" Inoue Bowen sedang memikirkan bagaimana dia bisa berkomunikasi Li Fugui membangun hubungan yang lebih langgeng. Lagi pula, setelah melihat keterampilan medis Li Fugui, kekagumannya pada Li Fugui telah mencapai puncaknya. Pikirkan tentang itu, ketika seseorang hidup seumur hidup, apalagi jika dia hidup dengan statusnya saat ini, tidak masalah apakah dia punya uang atau tidak. Selama Anda dalam keadaan sehat, segala sesuatu mungkin terjadi. Kini Li Fugui mengungkit soal investasi. Inoue Hirofumi buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya, Dr. Ilahili, saya ingin tahu bisnis apa yang Anda rencanakan untuk berinvestasi. Jangan khawatir, apakah itu di Dongjing atau kota manapun di negara kita. Selama Anda berencana untuk berinvestasi, saya dapat memberi Anda lampu hijau. Bahkan jika Anda kesulitan menyelesaikan prosedur apapun, saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda." Sebagai kepala ekonomi Jepang, kekuasaan di tangan Inoue Hirofumi bukanlah hal biasa. Hanya saja sebagai publik figur, ia tidak bisa menghasilkan uang. Jika tidak,
Dia sekarang mungkin lebih kaya daripada pengusaha kaya manapun di Jepang. Sebenarnya di pesawat, Lee Fugui telah mengetahui pemikiran Inoue Hirofen melalui keterampilan menyanyinya, dan juga mengetahui identitas Inoue Hirofen. Jika tidak mungkin dia bisa membantu Inoue Hirobumi dengan mudah. Sekarang setelah mendapat jaminan dari Inoue Hirofumi, Lee Fugui berkata sambil tersenyum, "Baiklah, karena Tuan Inoue berkata demikian, saya tidak akan menyembunyikannya. Saya memiliki sejumlah uang cadangan dan berencana untuk berinvestasi dalam bisnis hotel. Saya menghabiskan beberapa hari di Dongjing dan melihat-lihat, bisnis Grand Hotel sangat bagus." Hirobumi Inoue belum menyadari keseriusan masalahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Memang, Hotel Dongjing adalah salah satu hotel termewah di kota Dongjing. Tidak hanya ukurannya yang besar. Ini adalah perusahaan besar dengan warisan sejarah dan budaya yang mendalam. Anda memang sangat cerdas dalam berinvestasi di perusahaan ini. Kebetulan saya juga mengenal Fujino-kun. Ketua hotel ini berencana untuk berinvestasi. Saya bisa menelepon Fujino sekarang. Jun, biarkan dia datang ke sini." Lee Fugui sangat senang sampai dia hampir terbang. Dia tidak pernah menyangka masalah ini akan berjalan lancar. Awalnya saya mengira setelah menemukan Inoue Hirofen pasti akan menelepon dan menghubungi orang lain terlebih dahulu, lalu menghubungi pimpinan Hotel Dongjing melalui orang lain. Tak disangka, keduanya kebetulan saling kenal sekarang. Tentu, meski hatinya bahagia, Lee Fugui tidak menunjukkannya di wajahnya. Ia tetap tersenyum dan berkata kepada Inoue Hirobumi, "Inoue-kun, kamu mungkin salah paham. Maksudku, aku akan mengakuisisi Hotel Dongjing." Kata-kata itu hasil, Inoue Hirobumi tercengang sejenak. Dia memandang Lee Fugui dengan tidak percaya. Alisnya berkerut dan wajahnya dipenuhi ekspresi tidak percaya. Ada sedikit senyuman di bibir Lee Fugui. Dia memandang Inoue Hirobumi dengan serius. Melihat Inoue Hirofen terdiam, Lee Fugui berkata terus terang, "Ada apa, Inoue-kun? Menurutmu apakah masalah ini bisa dilakukan?" Inoue Hirofen menghirup udara dingin. Dia segera berkata, "Tuan Lee, apakah Anda yakin tidak bercanda? Tahukah Anda berapa nilai Hotel Dongjing di pasar sekarang? Anda mengatakan akuisisi. Saya khawatir." Lee Fugui bersandar di kursinya dan menyerahkan uangnya. Dia memberi Inoue Hirofumi sebatang rokok, lalu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya sudah menanyakan hal ini." Sebenarnya, Lee Fugui merasa bisa memenangkan Hotel Dongjing dengan menghabiskan 2 hingga 300 juta. Namun sebelum datang ke Inoue Bowen, Lee Fugui dan Gao Yunru berbicara di telepon. Setelah bertanya, meskipun Gao Yunru sangat menyetujui akuisisi Hotel Dongjing oleh Lee Fugui, di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan pengeluaran ini. Meski uang tidak berarti apa-apa bagi mereka sekarang, bagaimanapun, itu bisa diinvestasikan untuk menghasilkan uang. Lee Fugui dan Liu Xia tidak terbiasa dengan tempat mereka. Ditambah dengan maraknya geng Jepang, Dongjing Hotel adalah hotel terkenal di seluruh Jepang. Jika geng-geng ini menimbulkan masalah setelah kita menumpasnya, kita akan mendapat masalah besar. Lee Fugui tidak memperhatikan kekhawatiran Gao Yunru, malah terkejut dengan harganya. Tanyakan lagi dan lagi. Dipastikan bahwa Hotel Dongjing bernilai antara 2 miliar hingga 5 miliar. Dan dia juga Ratu Koin Huaxia. Lee Fugui tentu saja berkata dia tidak mengerti. Sebuah hotel, selain itu, ini adalah hotel tua. Itu tidak terbuat dari emas, jadi bagaimana bisa begitu berharga? Namun Gao Yunru menjelaskan bahwa hal yang paling berharga dari Dongjing Hotel bukanlah kemewahannya,
melainkan alasan sejarah dan warisan budayanya. Ini seperti halaman rumah di Beijing, halaman kecil yang tampaknya tidak mencolok, halaman rumah lengkap apapun yang dapat Anda tarik bernilai miliaran atau bahkan puluhan miliar. Bahkan, dari sudut pandang sentimen keluarga dan negara, Gao Yunru memperingatkan Li Fugui, "Fugui, kami punya uang sekarang. Jika Anda benar-benar dapat mengeluarkan uang untuk mengambil alih Hotel Dongjing, biarkan kami orang China yang menjalankannya." Haha, ini bagus sekali rasa malu dan hina bagi negara Jepang. Setelah mendengar kata-kata Gao Yunru, Li Fugui berkata, kemudian dia mengambil keputusan, tidak peduli berapa biayanya kali ini. Saya akan mendapatkan hotel ini juga. Jadi, kini dia bisa tetap tenang saat menghadapi pertanyaan Inoue Hirofumi. Otak Inoue Hirobumi belum berputar. Dia hanya memandang Li Fugui dengan curiga, tidak tahu harus berkata apa. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Inoue-kun, jika nilai pasar hotel ini saat ini diperkirakan berada dalam kisaran tersebut, menurut saya nilainya antara 2 miliar hingga 5 miliar koin Tiongkok. Tolong bantu saya dengan satu hal, dan bantu saya menegosiasikan harga. Jika Anda dapat menegosiasikan harga dalam 3 miliar, misalnya, transaksi akhir adalah 2,2 miliar, maka saya akan memberi Anda 800 juta. Keuntungan." Inoue Hirofumi terkejut lagi. 800 juta. Dia tahu bahwa 800 juta yang disebutkan Li Fugui adalah koin Tiongkok. Andai saja saya bisa mendapatkan uangnya selama sisa hidupnya, bahkan jika dia berbaring, dia akan dapat hidup tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, dan bahkan anak-anaknya akan dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan selama sisa hidup mereka. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Inoue Bowen mengertakkan gigi dan berkata, "Dr. Li, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda yakin benar-benar ingin melakukan ini? Atau Anda hanya berbicara santai?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Inoue-jun, aku datang untuk mencarimu. Apakah aku masih bisa berbohong padamu?" Saat dia mengatakan itu, Li Fugui melambaikan tangannya ke tukang daging di sebelahnya. Suetu tidak terlalu memikirkannya, mengangkat koper hitam dari lantai. Letakkan kotak tersebut di depan Inoue Hirofumi, dan setelah membukanya, terlihat kotak tersebut penuh dengan emas batangan. Warna emas yang mempesona, membaca blog Inoue hampir membuat matanya berkaca-kaca. Meski beberapa orang dari negara Jepang juga memberinya hadiah, sebelumnya kebanyakan dari mereka memberinya sejumlah uang tunai. Kalaupun mereka memberinya emas batangan, jumlahnya hanya 1 atau 2. Tapi kali ini, pemuda di depannya langsung memberikan dirinya sekotak emas batangan. Lihatlah beratnya, setidaknya 100 pound. Inoue Hirobumi setengah membuka mulutnya. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai emas batangan di dalam kotak, memikirkan anak-anaknya di rumah dan Hashimoto Miko, yang memiliki reputasi tidak adil dengannya. Li Fugui ingin memberinya 800 juta. Belum lagi Li Fugui. Bahkan dengan emas batangan saat ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Ditambah lagi setelah saya menyetujui hal ini, Li Fugui juga bisa berteman dengan dirinya sendiri. Jika ada anggota keluarga yang sakit parah di kemudian hari, saat itu, Anda bisa mencari Li Fugui untuk berobat. Pikirkan ini, Inoue Hirofumi tidak bisa tenang lagi. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Dokter ajaib Li, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dalam masalah ini. Ayo lakukan ini, jangan bicara dulu. Saya akan menelepon Tuan Fujino dan memintanya untuk datang."
Li Fugui bertanya. Dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak mengobrol singkat dengannya di telepon dulu? Inoue Hirofumi langsung melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berbicara dengannya melalui telepon untuk hal semacam ini. Ngomong-ngomong, Dr. Ilahili, bagaimana Anda mempersiapkan dana Anda? Apakah Anda memerlukan pinjaman bank atau semacamnya? Li Fugui dia menggelengkan kepalanya, tersenyum sedikit dan berkata, dengan uang kecil ini, kamu tidak perlu pergi ke bank. Inoue Hirofumi berkata dengan heran, uang kecil? Jika ini dianggap uang kecil, maka saya benar-benar tidak tahu apa yang dianggap uang besar, bukan? Oke, apakah Anda berbicara tentang koin Cina? Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika itu adalah koin Jepang koin, itu pasti bukan harga yang baru saja saya sebutkan. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Inoue Hirofumi tersenyum dan berkata, oke, saya akan menelepon Fujino-kun sekarang. Saya pikir dia akan segera datang setelah panggilan itu. Inoue Hirobumi hanya bisa menghela nafas. Dr. Lee, ketika Anda menyebutkan investasi tadi, saya pikir Anda ingin berinvestasi di industri farmasi. Jika itu adalah industri di bidang ini, apalagi yang lain, selama Anda bisa gunakan obat yang kamu berikan kepada istriku terakhir kali. Ketika saya mengeluarkan formula salep, saya berpikir tentang industri farmasi di negara kita. Bahkan jika Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun, Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan darinya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar berinvestasi di industri perhotelan. Tapi, itu bagus, industri perhotelan lebih aman. Selain itu, Hotel Dongjing adalah salah satu hotel paling terkenal di negara kita dijalankan olehmu. Pasti akan menjadi lebih sejahtera di masa depan. Li Fugui mengetahui hal itu di dalam hatinya. Setelah Hotel Dongjing diambil alih olehnya, bisnis awal pasti tidak akan jauh lebih baik. Seperti yang dikatakan Gao Yunru, bagaimanapun, Dongjing Hotel adalah simbol budaya Jepang. Akhirnya jatuh ke tangan orang Cina. Hal ini tentu saja tidak nyaman bagi orang Jepang. Namun, dia memenangkan hotel ini tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga menggunakan hotel ini untuk menghancurkan reputasi geng Fugui. Pikirkan tentang itu. Setelah beberapa waktu, Dongjing Hotel dimiliki oleh orang Tionghoa. Geng terbesar di Jepang juga orang Tionghoa. Lalu negara Jepang, saya yakin tidak butuh waktu lama untuk menjadi Cina. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui tersenyum pada Inoue Hirofen dan berkata, Inoue-kun, sejujurnya, jika kita menjalankan hotel ini, bisnisnya tidak akan sebaik saat Fujino-kun menjalankannya. Rasa ingin tahu, Tuan Li, apakah Anda tidak yakin dengan hal ini? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, bukannya saya tidak percaya diri. Kuncinya adalah saya mengetahui status Hotel Dongjing di Anda negara Jepang. Inoue Hirofen terdiam. Dia berbisik, kekhawatiran Anda bukannya tidak masuk akal. Memang, Hotel Dongjing masih sangat penting bagi negara Jepang. Namun, bisnis adalah bisnis dan budaya adalah budaya. Jika bisnis dan budaya digabungkan, maka bisnisnya mungkin tidak akan besar. Keduanya mengobrol kurang dari setengah jam. Fujino-kun bergegas. Tepat setelah memasuki ruangan, sekilas Fujino melihat Liu Xia, Li Fugui dan lainnya duduk tepat di seberangnya. Orang-orang ini mengadakan pesta perayaan di Hotel Dongjing tadi malam, dan Fujino tentu saja pergi melihatnya. Tidak menyangka hari ini, orang-orang ini sebenarnya menemukannya di kepala mereka sendiri. Kuncinya adalah, aku masih menemukan diriku melalui Inoue-kun.
Di saat ragu, Fujino menyesuaikan kacamatanya dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Inoue Hirobumi di sebelahnya, "Inoue-kun, tahukah kamu jika ada urusan penting denganku?" Inoue Hirobumi berkata terus terang, "Fujino-kun, aku punya kabar baik untukmu hari ini." "Silakan duduk dulu." Hirobumi Inoue berdiri dengan segelas anggur dan memperkenalkan Tuan Fujino. "Tuan Fujino, izinkan saya memperkenalkan tuan-tuan di depan Anda terlebih dahulu sebelum Tuan Inoue menyelesaikan kata-katanya." Fujino berkata terus terang, "Inoue-kun, kamu tidak perlu memperkenalkan identitas mereka. Aku sudah bertemu mereka tadi malam." Inoue Hirofumi bingung. Penuh rasa ingin tahu. Dia bertanya kepada Fujino, "Fujino-kun, di mana kamu melihat mereka tadi malam? Apakah menurutmu mereka datang untuk mencarimu sebelumnya?" Fujino menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini Tuan Li Fugui, mereka adalah sesepuh geng Fugui di kota Dongjing. Adapun beberapa orang ini, mereka semua adalah tulang punggung geng Fugui. Tadi malam, geng Fugui mengadakan pesta perayaan di Hotel Dongjing. Saya sangat penasaran saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa Hotel Dongjing kami untuk mengadakan jamuan perayaan? Jadi saya melihatnya." Mata Li Fugui berbinar, "Karena kita saling kenal. Itu seorang kenalan. Pikirkan ini." Li Fugui tersenyum pada Fujino dan berkata, "Fujino-kun, karena kita sudah bertemu, jangan bicara omong kosong. Hari ini saya ingin Inoue-kun menjadi perantara untuk membantu kita menjadi perantara kesepakatan." Fujino dia bertanya dengan serius, "Benarkah mungkinkah Anda masih berencana berinvestasi di Hotel Dongjing kami?" Dari nada bicara Fujino, terlihat jelas bahwa dia meremehkan Li Fugui dan yang lainnya. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fugui-kun, kamu salah paham. Kami tidak ingin berinvestasi, tapi kami ingin mengakuisisi." Fujino tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya dengan heran, "Apa? Akuisisi? Apakah kamu, The Fugui Gang, ingin mengakuisisi Hotel Dongjing kami?" "Haha, tahukah Anda berapa nilai pasar hotel kami saat ini? Juga, Anda orang Tionghoa, bagaimana kami bisa menyerahkan Hotel Dongjing kepada Anda? Kamu, apa maksudmu? Apakah kamu akan berdiri di pihak mereka dan berbicara mewakili mereka hari ini? Jika itu masalahnya, maka menurutku kita tidak perlu melanjutkan. Jadi aku akan pergi sekarang untuk mendapatkan penghasilan 800 juta sebagai imbalan. Selain itu, dia dapat sepenuhnya menjalin hubungan baik dengan Li Fugui." Dia buru-buru berpikir pada Fujino, "Fujino-kun, jangan cemas. Kita bisa mendiskusikan apa saja, keajaiban Dr. Li tulus. Selain itu, uang tidak berarti apa-apa bagi Dr. Li. Tolong dengarkan dulu. Jika itu cukup untuk membuat hatimu tergerak, maka tolong jual Hotel Dongjing kepada Dr. Li." Menghadapi permintaan Inoue Hirofumi untuk tinggal, Fujino mencibir dan berkata, "Kalau begitu aku ingin dengar, berapa banyak yang ingin kamu keluarkan untuk mengakuisisi Hotel Dongjing kami?" Inoue Bowen berkata terus terang, "Ya, 1,8 miliar, dan itu mata uang Tiongkok. Bagaimana dengan harga ini? Apakah itu membuatmu bersemangat?" Fujino-kun memandang Inoue Hirofumi tak berdaya dan bertanya, "Inoue-kun, apa kamu tidak tahu berapa nilai Hotel Dongjing kita?" Fujino-kun bisa mengatakan itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya, Dongjing Hotel masih memiliki kisaran harga. Alasan kenapa dia bersikeras sekarang, satu-satunya alasan mungkin karena harga yang ditawarkan Li Fugui dan lainnya tidak cukup membuatnya heboh. Faktanya,
Yang paling ditakuti Li Fugui adalah Fujino memberitahu mereka bahwa Hotel Dongjing adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika ini masalahnya, mereka mungkin harus berusaha keras untuk memenangkannya. Tapi tidak apa-apa sekarang, Li Fugui menatap Inoue Hirobumi. Inoue Hirofen segera memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Jadi dia menarik Fujino untuk duduk di tempatnya sekarang dan berkata terus terang, "Fujino-kun, ayo kita lakukan ini. Aku tahu 1,8 miliar tidak cukup untuk membuat jantungmu berdebar kencang. Selain itu, ini sedikit lebih rendah dari harga pasar. 1.900 juta, bagaimana pendapatmu tentang 1.900 juta? Fujino tidak berkata apa-apa, hanya menatap Inoue Hirofumi dengan tenang. Inoue Hirobumi melanjutkan, "Fujino-kun, karena kamu juga mengetahui identitas mereka, bisa menyewa Hotel Dongjing untuk mengadakan jamuan perayaan adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh kelompok Kurokuchi." Fujino dengan dingin menjatuhkan satu kalimat, "Apakah kamu mengancamku?" Inoue Hirofumi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Fujino-kun, ini bukan ancaman. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Dr. Lee adalah penyelamat saya dan pesawat saya." Fujino belum tahu tentang pesawat Inoue, jadi dia memandang Inoue Hirobumi dengan tatapan bingung. Awalnya, Inoue Hirofumi tidak akan memberitahu siapapun tentang hal semacam ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang figur publik. Jika masalah ini menyebar, saya mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaan saya saat itu. Tapi sekarang, ia lega ketika mengira dengan memfasilitasi hal ini, ia akan mendapatkan 800 juta koin Tiongkok, ditambah sekotak emas tadi. Setelah memberitahu Fujino-kun apa yang sebenarnya terjadi di pesawat beberapa hari yang lalu, Inoue Hirobumi berdiri dari sudut pandang realistis. Dia menganalisis Fujino dengan hati-hati dan berkata, "Fujino-kun, menurutku kamu tidak kekurangan uang sekarang. Dana di tanganmu mungkin akan memungkinkan anak-anakmu memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Dalam uang dari Dr. Ilahili, uang, aset di tangan Anda setidaknya hampir puluhan miliar. Apakah Anda tidak tahu apa hal yang paling penting dalam situasi ini? Tuan Lee adalah dokter yang paling berkuasa aku pernah melihatnya. Kita bisa sepakat bahwa jika suatu hari kita sakit." Sebelum Inoue Hiroshi selesai, dia berkata, Li Fugui hanya mengeluarkan sebotol cairan spiritual tingkat bawaan dari saku celananya. Setelah menaruhnya di atas meja, Li Fugui berkata terus terang kepada Inoue Hirobumi dan Fujino, "Kalian berdua, saya tidak memuji Haku. Ini adalah cairan spiritual yang telah kami kembangkan. Meminum sebotol cairan spiritual ini pasti akan membuat Anda bisa hidup 10 tahun lagi. Jika kamu menambahkan keterampilan medisku, aku bisa membiarkan kalian berdua hidup 20 tahun lagi." Menurut pendapat Fujino, Inoue Hirobumi mengatakan bahwa keterampilan medis Li Fugui sungguh luar biasa. Dia memandang Li Fugui dengan ekspresi curiga di wajahnya, dan kemudian melihat cairan spiritual di atas meja. Setelah beberapa detik hening, Fujino berkata terus terang, "Karena kemampuan medismu sangat bagus, bisakah kamu ikut denganku?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mau kemana?" Kali ini, Inoue Hirobumi juga memandang Fujino dengan rasa ingin tahu. Fujino berkata terus terang, "Ayahku telah terbaring di rumah sakit selama lebih dari setengah tahun. Jika kamu dapat membuat ayahku membuka matanya malam ini, aku akan setuju untuk menjual Hotel Dongjing kepadamu. Tentu saja, untuk harganya, kami akan tetap menjualnya kepada Anda saat itu. Ini perlu didiskusikan dengan hati-hati."
Li Fugui akhirnya menghela nafas lega, tapi Inoue Hirofumi mengerutkan kening dan berkata, "Fujino-kun, bukankah kamu mempersulitnya? Aku tahu kondisi ayahmu, dia menjadi vegetatif setengah tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa membuka matanya dalam semalam malam ini?" Dan berkata, "Menurut apa yang Inoue-kun katakan tadi, dokter ajaib Li ini bisa menghidupkan kembali orang mati? Apakah ayahku tidak bisa dirawat sekarang?" Inoue Hirofumi tidak tahu harus berbuat apa katakan. Dia hanya bisa memberi isyarat kepada Li Fugui untuk tidak pergi. Namun Li Fugui masih percaya diri dengan keterampilan medisnya. Dia tersenyum dan berkata, "Inoue-kun, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Tuan Fujino sembuh hari ini." Namun kini ayahnya belum mendapat pengobatan sehingga tidak banyak bicara. Sebaliknya, bangkitlah dan pimpinlah. Setengah jam kemudian, semua orang datang ke rumah sakit, di bawah kepemimpinan Fujino. Semua orang memasuki bangsal. Li Fugui memandang Tuan Fujino di ranjang rumah sakit dan melihat matanya tertutup rapat dan tubuhnya ditutupi selang. Hua Duo, Liusa dan Sueto terlihat santai. Dibandingkan Inoue Hirobumi dan Fujino, mereka sangat akrab dengan Li Fugui. Belum lagi lelaki tua di depannya ini baru lumpuh selama setengah tahun. Meski butuh 10 atau 20 tahun, tidak butuh waktu beberapa detik bagi Li Fugui untuk membuka matanya. Fujino datang ke ranjang rumah sakit terlebih dahulu, mengulurkan tangannya, menyentuh pipi ayahnya, lalu berbalik dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Dokter Li, silakan datang." Li Fugui tidak terlalu memikirkannya, karena dia tahu bahwa dia perlu ke dokter sebelum datang ke sini. Dia membeli jarum perak di dekatnya. Setelah sampai di ranjang rumah sakit, pertama-tama dia mengeluarkan cairan induk Black Spirit dan memberikannya sedikit kepada Tuan Fujino. Kalau begitu, jangan katakan apapun. Dia segera mulai melepas selang dari tubuh Tuan Fujino. Fujino melihatnya dan bergegas menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa tanpa larutan nutrisi ini, ayahku pasti akan mati?" Saat ini, Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Fujino-kun, jika hari ini aku di sini, jika ayahmu meninggal, kamu dapat membunuhku secara langsung. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun dari geng Fugui mendatangimu untuk masalah ini." Melihat Li, raut wajah Rich, Fujino menjilat bibirnya yang kering. Dia mengepalkan tangannya dan tampak cemas. Inoue Hirofumi mengeluarkan keringat di dahinya saat ini. Ia berpikir dalam hati jika anak ini benar-benar bisa membuat Tuan Fujino membuka matanya, maka pemuda ini tidak akan sesederhana seorang dokter ajaib, melainkan dewa sekuat Amaterasu. Li Fugui, yang melepaskan tangan dan kakinya, pertama-tama memegang tangan Tuan Fujino dan mentransfer sedikit energi. Lalu keluarkan jarum peraknya, mulai akupuntur. Beberapa terapi, total durasinya kurang dari setengah jam. Setengah jam kemudian, saat Li Fugui mencabut jarum perak dari dahi lawannya. Tanpa diduga, Pak Fujino yang baru saja terbaring di tempat tidur sekarat, langsung membuka matanya. Tidak hanya itu, lelaki tua itu juga mengerutkan kening, memandang semua orang yang hadir dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan curiga, "Ini, di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Fujino, katakan padaku, apa yang aku lakukan di sini?" Inilah situasinya. Semua orang yang hadir kaget. Terutama Fujino, mulutnya setengah terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Inoue Hirofumi berbeda. Jika tidak ada orang lain di sini,
dia akan bisa berlutut dan bersujud beberapa kali kepada Li Fugui. Bersemangat, dia buru-buru mendatangi Fujino dan berkata dengan penuh semangat, "Fujino-kun, apakah kamu melihatnya? Sudah kubilang padamu bahwa Dokter Ilahi Li adalah dokter ajaib paling kuat yang pernah saya lihat. Bagaimana? Sekarang kamu harus percaya padaku." Mengatakan itu, Fujino baru sadar kembali saat ini. Dia melangkah maju dengan cepat. Berbaring di samping tempat tidur ayahnya, dia bertanya dengan suara gemetar, "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik?" Tuan Fujino mengangkat selimut dan berkata dengan wajah tidak senang, "Bagaimana saya masih bisa mati jika saya mati tidak bagus?" Fujino menyeka air matanya. Dia tersedak dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, kamu telah berada di sini selama setengah tahun. Tapi jangan khawatir, semua bunga yang kamu pelihara masih hidup." Saat ini, lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi katamu? Apakah kamu sudah di sini selama setengah tahun? Apa yang terjadi? Kenapa aku lama sekali di sini?" Fujino baru saja menceritakan semuanya tentang penyakit ayahnya. Setelah mengatakan itu, Fujino bahkan mendatangi Li Fugui dan berlutut di depannya. "Tuan Li, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka Anda begitu kuat." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Selain itu, kami di Tiongkok memiliki seperti kata pepatah lama. Ini adalah kebaikan dokter. Karena saya seorang dokter, tidak mungkin bagi saya untuk mengabaikan hal semacam ini. Ayo keluar dan menunggumu di luar sebentar, 1 jam, setengah jam. Akhirnya, saya berharap dapat berbicara serius dengan Anda tentang hotel." Saat ini, setelah memikirkannya, Fujino berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Tuan Li, ayo lakukan ini, berinisiatif untuk menghubungimu pada jam 2 siang ini. Kalau begitu, mari kita bahas masalah ini bersama-sama. Sekarang aku ingin mengantar ayahku untuk pemeriksaan dulu. Jika tidak ada masalah, bolehkah aku mengantar ayahku pulang dulu?" Li Fugui menyetujuinya dengan sepenuh hati. Setelah menyepakati waktu untuk bertemu kembali, Li Fugui mengajak Inoue Hirobumi dan yang lainnya keluar. Datanglah ke pintu, baru saja masuk ke dalam mobil. Inoue Bowen bertanya kepada Li Fugui karena penasaran, "Dokter ajaib Li, apa yang terjadi dengan geng Fugui ini?" Li Fugui menjelaskan, "Saya datang ke Jepang untuk berinvestasi dan berbisnis. Tetapi setelah saya datang ke sini, saya mendengarkan ini kata orang bahwa jika Anda ingin berbisnis di sini, Anda harus mendapat perlindungan dari geng. Seperti yang Anda tahu, saya baru di sini dan saya tidak akrab dengan tempat itu. Tidak mudah untuk mencari perlindungan geng. Jadi saya tiba-tiba berpikir tentang mendirikan gengku sendiri, berharap untuk melindungi aset kita." Inoue Bowen masih belum mengetahui situasi spesifik dari Fugui Gang. Dia juga dengan ramah memperingatkan, "Dr. Li, jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya dapat membantu Anda memperkenalkan pemimpin lemah dari geng terbesar di Jepang. Tetapi sekarang Anda telah membentuk geng. Saya pikir itu yang terbaik untuk Anda. Anda masih harus berhati-hati. Di negara Jepang kita, geng adalah legal, dan perkelahian antar geng sangat umum terjadi, terutama kelompok Heiku. Sebagai geng terbesar di negara Jepang kita, mereka mungkin menimbulkan masalah bagi Anda." Li Fugui tidak setuju. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, para prajurit akan menutupi air dan bumi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika mereka benar-benar menimbulkan masalah bagi kami hanya akan melihat dan menyelesaikannya." Inoue Hirofumi tahu bahwa Li Fugui kaya, untuk orang kaya seperti itu. Jika Anda menemui masalah,
Buang saja uangnya. Pikirkan ini. Inoue Hiroven tersenyum dan berkata, baiklah, mulai sekarang, jika kamu menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, kamu bisa datang kepadaku. Lee Fugui mengucapkan terima kasih kepada Inoue Hiroven. Waktu telah menunjukkan pukul 2 siang. Fujino sangat mematuhi perjanjian tersebut. Hotel yang sama, setelah bertemu dengan beberapa orang. Pertukaran basa-basi singkat, Fujino berkata langsung pada intinya, Dr. Lee, setelah saya kembali hari ini, saya sudah memikirkannya, meskipun Hotel Dongjing menguntungkan. Sebagai orang China, saya pikir bisnisnya akan anjlok setelah Anda mengambil alih. Nilai Hotel Dongjing saya pikir setidaknya harus 3 miliar koin Tiongkok. Tapi sekarang, saya hanya ingin Anda memberi saya 2 miliar. Tapi saya punya permintaan kecil di sini. Lee Fugui bertanya, oke, apa permintaannya? Fujino berkata ragu-ragu, saya harap Dr. Lee dapat memberi saya beberapa obat ajaib yang Anda gunakan hari ini. Lee Fugui bertanya, apakah yang Anda bicarakan tentang cairan ibu roh hitam atau cairan spiritual? Fujino berkata dengan sedikit malu, Dr. Lee, saya tidak tahu apa itu, tapi itu yang Anda berikan kepada ayah saya untuk diminum. Fujino pada awalnya tidak menganggap serius gadget ini. Namun setelah dia menyelesaikan pemeriksaan dengan ayahnya, saya tidak menyangka berdasarkan apa yang dikatakan dokter. Tubuh ayahnya menghasilkan suatu zat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan zat ini secara langsung mengubah organ-organ dalam tubuh ayahnya sehingga menjadi lebih energi. Ayah saya awalnya berusia 88 tahun. Tidak ada bedanya sekarang dengan paman yang baru menginjak usia 60. Melihat kembali, Fujino tahu bahwa ini pasti efek dari zat misterius yang diberikan Lee Fugui kepada ayahnya untuk diminum. Saya sekarang berusia 50-an, kalau saja aku masih bisa 20 tahun lebih muda. Sekalipun penghasilan Anda berkurang beberapa ratus juta, itu tetap sepadan. Lee Fugui sangat murah hati kepada Fujino. Dia tersenyum dan berkata, saya mengerti. Anda berbicara tentang cairan induk Black Spirit. Ini khusus digunakan untuk mengobati penyakit manusia. Efek penyembuhannya sangat bagus. Lee Fugui mengeluarkan 2 botol dari tubuhnya. 1 botol diserahkan kepada Fujino, dan botol lainnya diberikan kepada Inoue Hirobumi. Ambillah 2 botol ini, tapi jangan serakah. Minumlah sedikit saja setiap kali. Jika minum terlalu banyak, tubuhmu mungkin tidak bisa beradaptasi dan akan ada efek samping. Keduanya tampak bersyukur. Fujino dengan bersemangat menyimpan cairan induk Black Spirit, lalu mengeluarkan kontraknya, tersenyum pada Lee Fugui dan berkata, Dr. Ajaib Lee, sekarang setelah kamu menandatangani kontrak, Hotel Dongjing akan menjadi milikmu. Kontrak dikirim ke Gao Yunru. Suatu siang, setelah merobohkan Hotel Dongjing, Lee Fugui dibawa ke pemimpinan Fujino, memimpin Hua Duo, Liu Xia, dan lainnya menuju properti pertama yang mereka menangkan di Jepang. Malam, Lee Fugui resmi pindah. Di kamar suite, Lee Fugui bersandar di sofa empuk dan berkata sambil tersenyum bahagia, bagaimana? Saya hanya akan bertanya bagaimana kabarmu? Haha, kami mengambil alih hotel ini dalam 1 hari. Saya rasa tidak begitu akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Kita bisa memenangkan kelompok mulut hitam. Hua Duo memutar matanya lebar-lebar pada Lee Fugui. Dia berkata dengan marah, bisakah kalian berhenti berpuas diri setiap hari? Tanpa diduga, Yamamura Iharu buru-buru mengetuk pintu dan masuk. Baru saja masuk ke pintu,
Dia pertama kali berkata dengan terkejut, "Tuan Li, Anda sangat cepat. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menghancurkan Hotel Dongjing begitu cepat." Hua Duo berkata sambil tersenyum di sampingnya, "Jika Anda punya uang, kamu bisa melakukannya dengan sangat cepat." Yamamura Ichiharu terkekeh. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar." Ketika Li Fugui melihat San Chun Yichun berkeringat banyak, dia tahu bahwa orang ini pasti sedang mengalami hal lain. Jadi dia bertanya dengan serius, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang menemui saya?" Tatap muka dengan pertanyaan itu, Yamamura Iharu berkata terus terang, "Tuan Li, begini. Hari ini geng Fugui kita mengalami serangan terbesar sejak didirikan. Jumlah saudara di geng kita yang diserang hari ini telah mencapai lebih dari 100. Terada dan Noguchi, saya sibuk sepanjang hari, menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Jika situasi ini terus berlanjut, saya khawatir kita akan menghadapi serangan skala besar besok." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Berapa banyak orang yang terluka di pihak kita?" Yamamura Iharu menghela nafas, "Ada banyak orang yang terluka di pihak kita. Tapi untungnya, hanya ada satu korban di pihak kita. Yang mereka inginkan adalah membuat geng Dongjing benar-benar berada dalam kekacauan. Karena pihak lain telah menyatakan perang, maka mereka tidak perlu khawatir." Pikirkan sejenak, Li Fugui berkata kepada Yamamura Iharu, "Dalam hal ini, kamu dapat menemukan 50 saudara yang cukup baik sekarang. Setelah mereka datang, aku akan menjadikan mereka sebaik terada. Besok, kamu akan memiliki 70 dari mereka, dibagi menjadi tim, pergi ke jalan dan pukul aku jika kamu melihat orang-orang dari tim Heiku." Yamamura Ichun terkejut. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Hah? Apakah ini akan menyebabkan kekacauan di Dongjing?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bukankah di negara Jepang Anda berkelahi antar geng adalah hal yang legal? Selain itu, setiap hari kami melakukannya. Hanya ada 3 atau 2 orang di grup ini. Apa yang kamu takutkan? Juga, beritahu saudara-saudara bahwa aku bisa menghancurkan Hotel Dongjing dalam 1 hari, sehingga mereka tidak perlu khawatir dan bisa bermain. Dengan berani, jika kamu kehabisan uang, datang saja padaku." Yamamura Yichun setengah membuka mulutnya dan berbisik, "Mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk menghancurkan grup Heiku?" Li Fugui tersenyum sedikit dan melambai ke Yamamura Yichun. "Haha, ini bukan sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Lakukan saja apa yang aku katakan." "Oke, silakan." Yamamura Iharu mengangguk. Kaki depannya baru saja keluar. Hua Duo bertanya dengan cemas, "Fugui, apakah kamu yakin melakukan ini tidak akan menyebabkan perang antara Tiongkok dan Jepang?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Jika perang benar-benar pecah, saya bisa saja berikan padamu. Ini adalah hadiah yang murah hati dari negara kami untuk menambah sedikit lebih banyak wilayah ke wilayah kami di Tiongkok." Suetu berkata dengan penuh semangat saat ini, "Kapten, setelah mendengar apa yang Anda katakan, darah saya tiba-tiba mendidih, dan sekarang aku ingin segera keluar dan bertarung. Sudah lama tidak bertemu." Li Fugui berkata sambil tersenyum santai, "Karena kamu sangat ingin keluar, kamu bisa pergi ke markas besar grup Heiku dan buang air kecil di aula tempat itu. Pemimpin grup Heiku diabadikan. Lebih baik jika kamu bisa melakukannya, sial. Tapi ingat, jangan berkelahi dengan pihak lain. Jika kamu ditemukan oleh pihak lain, kamu akan kembali secepat mungkin." Bersambung.